محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kebaikan hidup yang kita terima, dengan segala ujian hidup yang kita jalani. Semoga seluruhnya mengantarkan keberadaan kita dalam ridha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan atau bahkan memulai kajian kita di pagi hari ini setelah ada di jeda subuh, dan semoga Allah berkahi pertemuan ini, kita tentunya turut mendoakan dan membersamai saudara-saudari kita dimanapun berada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti telah diketahui dan menyebar juga berita, khususnya di daerah sekitaran Jabodetabek, bahkan di Bekasi pada khususnya, keadaannya tidak seperti biasa, diliputi oleh berbagai macam keadaan yang tidak mudah, dari banjir yang mungkin sebagian teman-teman sudah menyimak. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh kita semua tanpa kecuali, tentu di berbagai tempat secara umumnya, agar kita saling mensupport. Support bisa dilakukan yang jauh dengan doa, yang dekat bisa saling melengkapi, bersinergi, yang ada ke lapangan supaya bisa saling membantu. Dan insya Allah kita juga sampai tadi malam, bahkan sampai ba'da subuh tadi. Oleh karena itu kita memulai agak tidak disebut terlambat, mungkin agak ada jeda karena kita berkoordinasi apa yang kira di lapangan masyarakat membutuhkan dan bisa kemudian diatasi, sehingga dengan itu kita bisa saling meringankan, dan semoga dengan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak mudah untuk mengatakan sabar, tapi sabar bukan sesuatu yang harus dikatakan, tapi secara otomatis kita jalani, karena setiap orang juga punya ujiannya, setiap orang punya cobaannya, yang dengan itulah kemudian Allah mengangkat derajat kita semuanya. Ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, insya Allah kita akan coba di setiap kajian subuh, tepatnya ba'da subuh, dan insya Allah di hari ini ke esok agak akan mulai tertib untuk kajian-kajian. Di ba'da subuh kita akan membahas turunan-turunan dari bab Kitabus Shaum, ketentuan tentang puasa yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi di Sahih Al-Bukhari ada 97 topik. Di topik ke-30 yaitu topik tentang puasa, Kitabus Shaum, ada 69 subtopik. Jadi satu topik itu ada 69 sub. Di 69 itu ada 121 hadis. Nah, dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari 121 hadis ini berdasarkan subtopik-subtopik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kegiatan Ramadan, baik secara personal, kemudian kehidupan di keluarga, komunal, atau kehidupan sosial, amalan-amalan apa saja, lengkap sebagai panduan Ramadan. Jadi kalau kita bisa selesaikan itu, dibaca pelan-pelan sesuai dengan topiknya, insya Allah akan lebih membantu kita dalam menunaikan puasa secara baik, setidaknya mendekati kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Teman-teman, setelah kita memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan teman-teman kita biasakan itu dimanapun berada sesuai dengan ujiannya. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, semoga yang sedang ada kesulitan dimudahkan oleh Allah, semoga yang ada hajat sepanjang baik dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita dijadikan sebagai umat yang bersaudara dalam kebaikan sampai kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan mempelajari topik tentang perkara yang dapat menghancurkan amalan puasa. Yang dimaksudkan kalau kita sebutkan puasa berarti amalan siang, baik ya, karena nanti Ramadan itu satu paket, ada amalan siang, ada amalan malam. Nah, di siangnya adalah puasa yang kita lakukan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu ada ketentuan-ketentuan, ada perintah, ada larangan. Nanti ada paket malam. Di malam pun nanti ada ibadah-ibadah paket malam yang dicontohkan bahkan secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu nanti sholat misalnya, ada tarawih dan turunan-turunannya, ada bacaan Al-Quran dan turunan-turunannya. Saya sebut turunan itu nanti karena ada klasifikasi yang sifatnya meningkat. Ya, misalnya membaca qiraah,
nanti ada khataman istilah kita, kemudian ada tilawah, pengkajian, ya, dikaji, ada hafalan, hifdz. Nah, itu nanti kita coba programkan dengan baik, ya, mumpung sekarang masih ada di hari-hari awal gitu kan, masuk di hari yang kelima, kita optimalkan sehingga masih ada ke depan kita bisa tata. Nah, dengan ini mudah-mudahan pengetahuan itu didapatkan lebih baik sehingga bisa lebih teratur. Kalau siang kita tahu kalau puasa itu harus bagaimana. Selain menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat seksual, apa yang harus dilakukan untuk mengisi itu? Ya, dan apa yang harus kita hindari? Jangan-jangan nanti terasanya seperti puasa, tapi sesungguhnya pahalanya sudah hancur. Ya, tidak tersisa kebaikan-kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita pelajari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang beberapa perkara, beberapa hal, persoalan yang berpotensi bukan hanya merusak tapi menghancurkan. Kalau merusak tuh sedikit-sedikit, ya, nah, rusak pahalanya gitu, tapi kalau menghancurkan tuh habis semua seketika. Jadi rasanya cuma menahan lapar, menahan haus, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini subtopik yang ke-8 ya. Seperti saya sampaikan tadi, topik ke-30. Kalau yang di kitab kami topik 30 itu halaman 280. Nanti ada subtopiknya sekarang yang ke-8, ya, tentang perkara-perkara yang menghancurkan pahala dari puasa Ramadan, dan hadisnya nomor 1903, ya, dan seterusnya. Nanti kita ambil kalau tidak satu hadis atau dua hadis sesuai dengan kecukupan waktu kita yang ada saat ini. Kita ambil kurang lebih hanya kajian 30 menit supaya lebih efektif, dan sudah terlewat beberapa menit. Untuk itu kita fokus pada inti bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi fi shaum. Subtopik tentang orang yang tak mampu meninggalkan kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang merusak, dan mengerjakan itu di saat puasa. Nah, jadi ini babnya mulai di lisan, ya. Jadi nanti kan ada yang dari pikiran ke mata, ke telinga, ke lisan sampai ke ujung kaki. Nah, ini ada perkara yang bila seseorang mengerjakan itu dan dia mengklaim dirinya sedang puasa, dan bab ini masuk pada larangan, dikerjakan oleh lisannya, maka ini mesti hati-hati. Ada konsekuensi terhadap puasa yang ia kerjakan. Nah, teman-teman, ini mesti fokus dari bagian tubuh kita. Ada beberapa yang mendapat perhatian serius, baik dari Al-Quran secara langsung ataupun dari penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di bagian tubuh kita yang sangat menentukan. Jadi kalau itu baik, kesannya akan baik ke semua tubuh. Tapi kalau itu tidak baik, kesannya pun akan rusak ke seluruh bagian tubuh. Dan di antara hal terpenting bagian tubuh kita yang menjadi juru bicara, ya, yang menjadi juru tutur dari semua keadaan hati, pikiran kita, yang diekspresikan, yang dikeluarkan berupa harapan-harapan, itu lisan. Ya, itu apa? Lisan. Nanti selain lisan ada banyak hal lagi. Nanti lisan bisa diwakili dengan tangan. Karena itu nanti di surat Yasin juga diberikan gambaran bagaimana di akhirat tangan bicara. Ya, sekarang di dunia ditunjukkan oleh Allah bagaimana tangan kadang mewakili lisan. Ya, orangnya nggak bicara tapi dia bikin ketikan, bikin status, bikin tulisan, dan seterusnya, kan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini, di hari kiamat kelak, lisannya dikunci, tangannya yang bicara, ya kan? Nah, ini diberikan gambaran bahwa ada bagian tubuh-tubuh kita itu, ya, yang melekat pada diri kita. Ini kan bagian luar, karakter kinerja. Jadi kalau hati membawa karakter spiritual dan moral, ini di akal membawa karakter intelektual, ini membawa karakter kinerja. Jadi semua bagian yang ada di hati diungkapkan, dikerjakan oleh semua bagian tubuh. Nah, di antara yang harus dijaga, dimanage, dikendalikan, diarahkan pada yang baik, itu ini, di lisan. Ya, dan ini bagian pokok yang terpenting karena juru bicaranya hati itu lisan. Terpeleset lisan lebih berbahaya dibandingkan terpeleset kaki. Ya, banyak orang yang kemudian dengan lisannya salah tutur, ternyata kehormatannya pun runtuh, ya kan? Ada orang yang salah bicara bisa kehilangan jabatan. Banyak di Eropa orang mengundurkan diri dari jabatan yang penting karena salah bicara saja, ya kan? Ya, ada yang salah kemudian dengan pembicaraannya, ya, apakah itu pembicaraan yang kotor, yang kasar, yang macam-macam, berpengaruh terhadap minimal kehormatan dirinya.
Oleh karena itu Al-Quran dan juga penjelasan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang sangat ketat terhadap fungsi lisan. Dan di puasa itulah, di Ramadan itulah khususnya dilatih lisan ini supaya bisa dikendalikan dengan tutur yang baik, agar selepas penunaian puasa lisan itu bisa berfungsi maksimal menjadi juru bicara dari semua keinginan yang ada dalam pikiran kita dan mengekspresikan setiap perintah dan larangan yang ada dalam diri kita dengan kata-kata yang lebih bijak, lebih baik, tutur yang lebih sopan ketika ditempatkan pada perkara sopan, tutur yang lebih tegas ketika ditempatkan pada perkara-perkara yang membutuhkannya tanpa harus menyinggung, mencelakai atau merendahkan pihak-pihak yang terkait. Untuk itu teman-teman, Ramadan ini pendidikan kepada lisan itu menjadi salah satu perhatian dari Nabi SAW dan diikat dengan satu konsekuensi yang tinggi untuk menunjukkan saking pentingnya menjaga lisan dan konsekuensi erat yang timbul ketika itu tidak dikelola dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam al-Bukhari pernah menyampaikan, kita lihat, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana ibnu Abi Dhi'b, haddatsana Sa'id al-Maqbari an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya pernah menyampaikan bahwa di dalam Islam, alhamdulillah, seluruh informasi, ajaran, doktrin yang terkait dengan bimbingan keagamaan, bahkan keyakinan akidah dalam bertuhan, kemudian ibadah dalam mempraktekkan akidah itu, dan muamalah sebagai implementasi dalam ibadah itu, dalam konteks kehidupan sosial, akhlak sebagai penghiasnya, itu semua punya dasar-dasar referensi yang sangat ketat, yang bahkan tersambung kepada penutur asalnya. Kita bisa teliti. Nah, ini diantara hal yang menunjukkan kebenaran ajaran Islam dan sangat terbuka untuk digali, untuk diteliti, sehingga bisa ditemukan bagaimana keindahan, keketatan, dan keterperincian ajaran yang dimaksudkan. Kita sudah bahas dalam keterangan yang lain, sehingga bisa kita langsung praktekkan di sini. Imam Al-Bukhari menerima informasi hadis ini karena beliau tidak berjumpa dengan Nabi, harus dilacak dari siapa menerima informasi ini. Ya, maka beliau menerima dari sosok bernama Adam bin Abi Iyas. Ini profilnya juga ada, bisa dilacak keadaannya bagaimana. Adam bin Abi Iyas menerima dari Ibnu Abi Dhi'b, beliau menerima dari Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi menerima dari bapaknya menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abdurrahman bin Sahr nama aslinya radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau menerima informasi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jalur yang disebut dengan sanad, runtutan periwayat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Ya kan? Siapapun yang tidak berupaya meninggalkan kata-kata yang kotor. Ya. Qaulaz zur itu kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan. Ya, bisa mengandung beberapa makna. Bisa yang sifatnya menyakiti, bisa yang sifatnya merendahkan kehormatan, ya. Bisa yang sifatnya kotor dalam arti jorok, ya. Misal kata-kata yang menyakiti, keluar kata-kata yang memang bukan hanya tidak pantas, ya, tapi membuat orang lain sakit dengan kata-kata itu, ya, menghardik tanpa ada satu hal yang jelas, ya, dasar-dasar yang dibenarkan, ya, keluar cacian, keluar makian, ya, maka dari itu nanti ada beberapa hadis-hadis yang menyertai ini, fa in syatamahu aw qatalahu, gitu kan. Apabila ada yang mencela, menghina, menghardik, mengajak berselisih, memerangi, ya, dan itu bab-bab yang terkait dengan qaulaz zur, kata-kata yang memang tidak pantas untuk diucapkan. Jadi Nabi ingin melatih kita, menunjukkan keindahan ajaran Islam, bahwa Islam itu jauh dari kata-kata yang merendahkan. Islam itu jauh dari kata-kata hardikan, ya. Islam itu jauh dari kekasaran. Jadi orang masuk Islam itu pasti muncul hal-hal yang positif, yang baik. Kata-katanya terukur. Ya, jadi kalaupun harus keluar satu hal yang keras, sifatnya bukan keras tapi ada ketegasan yang terukur. Ya, tidak disertai dengan sesuatu yang merendahkan, kan? Sesuatu yang menghinakan misalnya. Jadi poinnya bisa memanage lisan ini dengan baik,
ya bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif, sehingga saat puasa itu menjadi perhatian yang sangat utama. Sekali lagi, karena lisan ini juru bicaranya hati dan pikiran. Keliru mengungkapkan ini, runtuh kehormatan. Kalau bukan kehormatan pribadi, kehormatan orang lain. Sedangkan hak kehormatan bagi setiap hamba itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kemudian muncul berbagai keharaman-keharaman untuk menjaga kehormatan. Makanya hukumnya haram, dari kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Ya, kenapa diharamkan? Ya, supaya menjaga kehormatan hamba. Kenapa dilarang mencela? Sebab ketika mencela runtuh kehormatannya. Kenapa dilarang menghina? Ketika menghina ya runtuh kehormatan. Jadi hukum haram itu diturunkan supaya tidak hilang kehormatan. Demikian ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau mau lebih naik lebih tinggi, kenapa dilarang, ya diharamkan, misalnya korupsi dan sebagainya, zina, apalagi dosa-dosa besar yang lainnya, itu meruntuhkan kehormatan. Kalau bukan pribadi pelakunya, kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian teman-teman, siapa yang tak mampu, dia meninggalkan hal-hal yang kotor di lisannya, yang tak pantas, ya, yang bisa merendahkan orang atau menghilangkan kehormatan, atau bahkan ya melahirkan syahwat dengan kata-kata yang jorok, gitu kan? Baik sifatnya itu dengan pornografi ataukah dengan porno aksi di lisannya, macam-macam hal-hal yang tak pantas dilakukan. Ya wala amala bihi, ya, dan dia praktekkan itu dalam keadaan dia mengklaim sedang puasa. Ya, dia berpuasa tapi tetap mengeluarkan statement-statement yang tidak pantas, merusak. Nah, seseorang atau bahkan kita sendiri terprovokasi, sehingga dengan itu harus mampu mengontrol lisan dalam keadaan yang mungkin harus cepat, tidak demikian mudah. Ya, bagaimana ketika dihadapkan pada satu kondisi yang ketika memberi penilaian, ya, otak mengirim sinyal kepada lisan untuk bertutur, dan itu tidak mudah. Seperti apa caranya? Bagaimana keadaannya? Ya, seperti apa memanagenya? Nah, insya Allah teman-teman, kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya di esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktunya kita sangat terbatas, saya minta maaf teman-teman sekalian, dan harapannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu teman-teman sekalian, insya Allah kita lanjutkan secara teknis bahasan tadi pada subtopik yang ke-9 di halaqah esok hari, insya Allah pada hari ke-6 Ramadan, dan semoga Allah izinkan itu terjadi dengan kemudahan, pemahaman yang jelas, penyampaian yang benar, dan tentunya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian untuk hari ini. Semoga Allah menyayangi kita, memaafkan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih. Maafkan saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.